Halo guys, welcome back to my channel Badmin Bolt. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga ke saya tentang tipe pukulan yang harus digunakan. Banyak yang bertanya kepada saya, Coach, kalau saya bermain itu saya harus pakai pukulan apa ya? Pukulan lob kah lebih banyak? Atau smash kah? Atau drop shot kah? Atau pukulan apa? Dan juga bagaimana cara saya mengarahkannya? Pastikan kalian tonton video ini sampai berakhir hingga kalian bisa menemukan bagaimana caranya memilih pukulan yang tepat. Jadi pada prinsipnya di dalam memilih jenis pukulan kita harus tahu dulu yang paling bagus dan paling ideal itu adalah ketika kita ngambil lebih awal sehingga kita ngambil di atas sini ya. Jadi kontak poinnya di atas sini guys. Nah kalau misalkan kalian ngambil di atas situ dan seawal itu, kalian bisa melakukan tipe-tipe pukulan penyerangan seperti pukulan smash, pukulan drop shot, dan juga lob serang. Oke, ini contoh pukulan-pukulan apabila kita ngambilnya di atas atau ngambilnya di awal, guys. Nah, ini ada kalian bisa variasi pukulan lob seperti ini. Ya. Tuh, lob. Ya. Nah, kalau di atas ini enak. Nah, lob. Ya. Nah, kalian juga bisa smash. Nah, smash ini hanya bisa dilakukan apabila kita ngambilnya early. Jadi nggak bisa di tengah atau nggak bisa di bawah sini. Dia harus di atas. Yo. Nah, ini drop shot. Nah, saya drop shot. Ya, saya drop shot lagi. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar kalau di pukulan-pukulan atas itu ada smash, drop shot, lob serang. Nah, kalau misalkan pukulan di tengah, kalian udah lebih bawah lagi, lebih telat di sini, itu udah nggak bisa smash. Jadi paling ada drive. Lalu juga ada drive tapi kasih di depan, ada drive tapi diangkat juga. Nah, sudah lebih jelek dan lebih terbatas ya pukulannya. Contohnya seperti ini. Yo, drive. Nah, ini kalau kalian perhatikan, semuanya ngambilnya di tengah. Raketnya di tengah, nggak terlalu di atas. Tuh, paling saya kasih kecil atau saya kasih kecil. Tuh. Yo, tuh, saya kasih kecil. Tuh. Nah. Atau saya hanya bisa di tengah tapi saya angkat. Jadi pukulan yang di tengah itu kalian cuma bisa di drive sama bisa dikasih kecil, tektok ke depan atau diangkat. Nah, udah nggak bisa di smash sama udah nggak bisa di drop shot lagi. Jadi kualitas pukulannya semakin bawah itu semakin jelek. Nah sekarang yang ketiga, apabila kalian ngambilnya udah di sini, udah telat banget. Nah ini kalian cuma bisa ngangkat. Hanya satu saja opsi pukulannya. Nah, tadi kalau di atas masih bisa 3, di tengah masih bisa 3, tapi kalau kalian udah telat di bawah ini, kalian cuma bisa ngangkat doang. Nah, jadi seperti ini contohnya. Tuh, ya. Waduh, tuh. Udah cuma bisa diangkat doang. Nah. Tuh. Ya. Jadi hanya satu opsi
Makanya sebisa mungkin jangan ambil di bawah, ambilnya di atas. Kalau kalian udah telat di sini, itu cuma satu opsi, diangkat doang, paling di smash lagi sama lawan. Ya itu jadi jelek. Nah yang kedua, kalian juga bisa memilih jenis pukulan itu berdasarkan kelemahan lawan. Nah contoh, misalkan dia nggak bisa backhand, maka kalian lebih mengarahkan ke bagian backhandnya, sehingga kalian banyak mencetak poin. Ya contohnya misalkan seperti ini. Ya, contohnya seperti itu guys. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa backhand, kita lebih banyak kasih ke backhand. Lalu kalau misalkan dia lebih banyak mati di drop shot, misalkan dia langkahnya kurang cepat gitu ya, atau gemuk. Nah itu kalian bisa eksploitasi juga. Contoh seperti ini. Kalian lihat itu ngambilnya dia sampai nyerosok-nyerosok. Nah itu juga bisa menjadi salah satu opsi pukulan untuk menganalisa kelemahan lawan seperti apa. Maka kita lebih banyak mukul yang merupakan kelemahan dia. Nah selanjutnya kalian bisa juga memilih tipe pukulan sesuai dengan tipe permainan kalian. Jadi kalau misalkan kalian lebih banyak menyerang atau kalian tipe penyerang, ya bawalah permainan itu sesuai dengan ritme kalian. Jadi ibaratkan kalian singa, ya berantemlah di padang gitu. Jangan kalian singa berantemnya di laut, ya pasti kalah. Tuh, sesuaikan dengan tipe permainan kalian. Ya. Nah, misalkan kalau kalian tipe menyerang, ya berarti lebih banyak smash, lebih banyak drop shot. Nah. Tuh. Ya, jadi permainannya juga mengikuti lebih banyak bola-bola penyerangan. Nah, kalian juga bisa mengarahkan bola-bola itu ke arah lapangan yang kosong. Ya, jadi jangan kasih ke orangnya, kasih ke lapangan yang kosong. Nah, contoh misalkan posisi seperti ini. Nah, kalian lebih banyak kasih kosong berarti ke arah sini. Nah, karena orang yang di sana dia di belakang. Ini jaganya di depan. Berarti lebih banyak kasih ke sini. Atau kasih ke belakang sana. Ya, karena itu bagian-bagian yang tidak dijaga. Lapangannya terbuka untuk diserang. Jadi kalian juga bisa pertimbangkan untuk kasih ke lapangan yang kosong. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ingat, kita bisa memilih jenis pukulan berdasarkan yang kita kuasai. Lalu yang kedua, kita juga bisa memilih jenis pukulan berdasarkan kelemahan lawan. Ya, kita analisa kelemahan lawan, lalu kita eksploitasi. Kita lebih banyak mukul ke arah kelemahan lawan. Yang ketiga, kita juga memilih jenis pukulan berdasarkan tipe permainan kita. Kalau misalkan kita tipe permainan menyerang, ya kita lebih banyak melakukan smash, lebih banyak melakukan drop shot, netting tipis. Nah, kalau misalkan kita permainan tipe rally, ya kita lebih banyak bola-bola rally juga. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, bagaimana kita bisa variasi juga. Ya, jadi pukulan tersebut tidak monoton. Jangan itu-itu aja terus, tapi divariasikan. Sehingga membuat lawan terus menebak. Dan dia tidak bisa membaca bola kita. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk terus berlatih sehingga pukulan kalian semakin bervariasi dan semakin bagus, semakin susah ditebak oleh lawan. See you in the next video. Bye-bye.